Pemirsa, klaster perkantoran dan pusat perbelanjaan kini menjadi penyumbang terbesar pasien COVID-19. Lalu apakah sebenarnya hal ini memberikan dampak terhadap sektor yang lainnya? Semuanya akan kami bahas bersama narasumber yang lain. Bersama saya Gesmi Sitanggang, inilah Suara Jakarta. Pemirsa, angka positif di Jakarta menunjukkan peningkatan yang cukup drastis dan baru-baru ini informasinya banyak angka positif yang merebak di perkantoran dan juga mal. Dan selain itu juga ada informasi yang mengatakan bahwa alat termogan berbahaya untuk tubuh manusia. Dan untuk membahas itu semua, saat ini sudah bergabung bersama saya di Suara Jakarta, yaitu Dr. Paidon L. Toruan, selaku pakar kesehatan, dan juga Bapak Gufron Said, selaku Direktur Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia BSN. Halo, selamat siang Pak Gufron dan Dr. Paidon. Halo, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Santi Swastiastu, Shalom Haleluya, Besyam Yesua buat teman-teman di Indonesia dan di seluruh dunia barangkali. Baik, ya saya pertama ke Dr. Paidon dulu. Di Dr. Paidon masih terkait tentang COVID-19 ya. Saat-saat ini diketahui bahwa angka positif itu drastis meningkat dan kali ini trennya itu merebak di daerah perkantoran dan mal. Nah, ini sebenarnya bagaimana penjelasannya, Dok? Jadi kalau lihat gini, kita boleh lihat angka 100.000 ya. Kemarin kalau data lihat 102.000 bertambah 1.700 orang. Tapi jangan berhenti sampai situ. Kita lihat yang sudah sembuh itu 60.500 orang. Yang sembuh itu bertambah 2.360 orang. Yang meninggal itu 4.900 orang, bertambah 63 orang dari sebelumnya. Artinya kalau ngelihat kesembuhannya, ini sudah 12 kali ketimbang yang kematian. Nah, artinya mari kita tingkatkan positivisme kita bahwa kita sebetulnya bisa menghandle ini semua. Bahwa memang ada angka-angka yang terlibat ya karena mungkin pengujiannya kan baru lebih masif sekarang. Jadi baru kelihatan angka-angka pengujian karena tes baik tes rapid testnya maupun swabnya baru lebih banyak dikerjakan sesuai arahan Bapak Presiden dan tim gugus tugas penanganan COVID, sehingga kita baru ngelihat sepertinya seolah-olah tambah banyak, padahal sih mungkin aja udah banyak dari kemarin. Tapi jangan berhenti sampai data itu. Lihat tuh selanjutnya bahwa kita bisa menghandle dan bisa lebih banyak yang sembuh ketimbang yang meninggal, 12 kali lipat. Oke. Ini berarti temuan-temuan baru ya, Dok ya, bukan karena adanya kasus-kasus baru yang diakibatkan ada informasi yang mengatakan bahwa si COVID ini bermutasi. Ini bagaimana, Dok? Ya, hampir semua virus punya kemampuan bermutasi. Ya. Nah, artinya mau dibilang nggak usah terlalu takut dengan itu. Kita yang penting kan keywordnya sudah punya, kita udah punya. Bahwa satu, kata kuncinya adalah kekebalan. Jadi sekarang ini masalah virus itu all or nothing. Kalau kita kebal, kita selamat. Kalau kita nggak kebal, kita berisiko. Artinya keywordnya adalah meningkatkan kekebalan. Dan kedua, apa yang sudah diarahkan sama pemerintah untuk melakukan menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan, menjaga jarak. Itu betul-betul harus diperhatikan. Sebab ada kalimatnya yang penting juga kita waspada, namanya viral load. Saya pakai bahasa sederhana aja deh. Kalau kita kebal terhadap 1.000 unit virus masuk, tapi kalau yang masuk 10.000, 10 kali lipat kan belum tentu badan kita kebal. Nah, supaya nggak terlalu banyak kita terpapar, jaga jarak, cuci tangan, pakai tutup hidung, supaya kita nggak menulari orang lain dan kita juga nggak ketularan sama orang lain. Dan ini ingat bahwa yang mungkin masih belum terlalu disiplin adalah ketika itu teman dekat kita, ketika itu keluarga kita, ketika itu kolega kerja kita pikir nggak apa-apa dekat-dekat. Nggak bisa, tetap harus jaga jarak. Nah, yang saya lihat juga saat ini ketika bicara penularan itu, sebetulnya pada dasarnya perkantoran sudah baik kok. Perkantoran, mal-mal, minimarket, saya lihat sudah relatif baik dalam hal menjaga jarak, jaga kebersihan ya. Justru yang masih kurang optimal menurut saya malah pasar tradisional. Nah, jadi mungkin dari sinilah yang mungkin kita harus waspadai. Lalu bagaimana, Dokter, kalau infonya yang tentang kasus mikrodroplet indoor? Nah, ini yang mengatakan bahwa kondisi suhu di perkantoran itu justru memicu
penyebaran si virus COVID-19 ini bertambah banyak, justru lebih berbahaya dibandingkan kalau kita di luar kantor, di luar ruangan itu? Sekali lagi, virus kan punya durasi masa hidup selama ada di luar inangnya, di luar makhluk hidup ya. Yeah. Kalau dia ada di luar tubuh kita, dia nggak bisa lama-lama hidupnya, nggak usah ditakutin. Nah, selama kantor menjaga protokol kebersihan, ya AC-nya juga dibersihin dan kita menjaga kekebalan, saya pikir nggak usah harus takut. Kenapa harus takut? Bekerja aja seperti biasa, jalankan aktivitas seperti biasa, tetap ikuti protokol yang selama ini pemerintah sudah ajarkan sama kita. Itu bukan main-main, itu yang dikaji itu pemerintah tentu bersama seluruh tim itu bukan pingin mencelakakan bangsa kita. Terbukti saat ini kalau kita ngelihat ekonomi kita dibandingkan negara lain masih relatif sehat. Artinya ketika kita sekarang diminta bekerja, tidak terlalu takut, buang rasa takut ya, jalankan. Bahwa memang ada kemungkinan di dalam ruangan tertutup ABC, iya, tapi ingat virus nggak bisa terbang loh. Kecuali dia terbang ketika lagi kita bersin, haci, nah itu dropletnya masih bisa terbang, tapi begitu sudah turun, sampai di lantai, nggak bisa lama-lama. Nah tinggal gimana cara supaya suasana kantor tetap bersih, nah tentu itu kan bagian dari kebersihan kantor. Sebelum masuk kantor kita ikuti aturan, cuci tangan dan lain sebagainya, dan kitanya yang harus menjaga kekebalan. Nah mungkin yang perlu dicatat adalah edukasi semua karyawan di kantor, aparat yang bekerja di kantor atau institusi, edukasi baik stafnya, pegawai dan juga keluarganya. Nah edukasinya penting untuk apa? Untuk satu, jaga kesehatan kita. Kenapa? Kalau sampai teman satu kantor kena, resikonya apa atau konsekuensinya apa? Mungkin satu kantor ditutup, dan itu kalau misalnya kantor-kantor swasta yang istilahnya perusahaan-perusahaan UKM yang punya usaha seperti itu, resikonya apa? Resikonya bisnis macet. Kalau kita nggak mau jaga kita dan tim kita itu meresikokan pekerjaan kita. Kedua, kita harus edukasi juga keluarga dari karyawan itu. Ya mungkin dengan mengedukasi suaminya atau istrinya di kantor, dan atau bikin acara dengan keluarga via Zoom untuk menjadi agen perubahan, sama-sama nih jaga kesehatan. Satu orang yang punya satu usaha di ruko yang punya misalnya 20 karyawan, kena satu karyawannya aja bisa berdampak usaha itu harus ditutup sementara. Itu kan masalah ekonomi. Kasih tahu konsekuensi ekonominya. Selain konsekuensi kesehatan, konsekuensi ekonomi, dan kemudian yang terakhir ini yang mungkin saya perlu ingatkan adalah selama ini yang mungkin selalu diabaikan adalah faktor komorbid. Komorbid yaitu diabetes dan hipertensi. Mereka-mereka yang kena diabetes, hipertensi lebih berisiko mengalami masalah lebih berat kalau terkena COVID. Artinya saat ini ketika kita mencegah kita terpapar COVID dan sebagainya, kita harus menjaga juga supaya profil kesehatan kita optimal. Artinya apa? Kalau bisa diabetes kita, hipertensi kita nggak bermanifestasi, dalam arti kita normal, sehat sesungguhnya. Nah belajarlah pola hidup sehat. Nah kalau memang nanti mau ngelihat, dia boleh cek di Instagram saya, banyak tips-tips kesehatan di situ supaya benar-benar kita sehat, nggak jadi media. Kalau badan kita gula darahnya tinggi, itu media buat virus berkembang biak lebih banyak. Orang sama-sama kena COVID, yang satu diabetes, yang satu nggak diabetes. Yang kena diabetes itu jelas lebih berbahaya hidupnya. Nah, untuk diabetes agar sembuh alami, kalau bisa 100% normal tanpa obat, ya kita harus belajar caranya dan mau melakukan action. Itu mungkin saran saya. Oke, baik dokter. Dokter, kalau informasi yang mengatakan bahwa virus menyebar melalui airborne. Dan Indonesia merupakan negara kelima dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Perlu dikaji ulang yang lah ya. Lebih bukannya airborne lah, menurut saya itu droplet. Tapi yang dimaksud airborne barangkali mungkin karena ada udara yang berputar dalam ruangan terus-menerus ya, sehingga sepertinya airborne. Jadi tapi menurut saya tetap itu droplet infection. Ya jadi virus itu kan nggak bisa harus dari satu inang ke inang yang lain, dari satu orang ke orang lain. Nah nularnya gimana? Masa iya virusnya bisa terbang begitu aja, berkembang biak, nggak ada hostnya, nggak bisa. Ya jadi kita tetap saya sih tetap yakin bahwa itu adalah droplet infection, dan kalau kita seperti sudah dicanangkan, kalau misalnya droplet nih kena tangan, kita cuci tangan, mati ya virusnya, mana ada virus bisa berenang di sabun gitu kan. Terus kemudian misalnya ada orang bersin di depan kita punya masker, dia juga pakai masker, nggak tembus itu. Memang virusnya
virusnya kan bukan atlet mixed martial art ya yang bisa robek-robek, itu nggak bisa. Jadi nggak usah takut. Menurut saya tetap itu droplet. Walaupun katanya ini saya nggak yakin. Saya pikir itu droplet.